Shalom, puji Tuhan, kita beribadah pada hari ini dan kita meneruskan ibadah kita dengan pembacaan firman Tuhan dan pembelajaran dari khotbah firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita membaca bersama firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-3 ayat 20. Mari sama-sama membuka Alkitab, membaca bersama dalam kitab Wahyu pasal yang ke-3 ayat 20. Saya akan memberi kesempatan bagi kita untuk menemukan ayat ini. Jika semua sudah bersedia, mari kita membaca bersama Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tema firman Tuhan dari ayat pembacaan pagi ini adalah kedekatan dan kebersamaan dengan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar kupasan selanjutnya dari firman Tuhan pada pagi ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena punya kesempatan yang begini indah pada pagi ini untuk merenung firman Tuhan, belajar firman. Kami berdoa Roh Kudus Engkau menjamah hati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan setiap kami jemaat Tuhan yang mendengarkan. Biarlah perkataan firman Tuhan menjamah, mengubah, memperbaharui kami, membangkitkan iman kami untuk terus setia berjalan dalam rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari minggu yang lalu, minggu ini dan minggu yang akan datang, saya akan menyampaikan siri pengajaran Alkitab atau khotbah mengenai ibadah di rumah. Dan pada pagi ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita merenungkan, kita belajar firman Tuhan mengenai ibadah di rumah atau ibadah kelompok kecil menjadi berkat bagi kita karena kita mengalami kedekatan, kebersamaan dengan hadirat, kasih, dan firman dari Yesus Kristus. Perkataan yang kita baca dari firman Tuhan Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-20 ini adalah perkataan Yesus Kristus melalui surat pribadinya kepada jemaat di Laodikia atau orang percaya. Maka marilah kita sama-sama melihat, merenungkan pelajaran dari firman Tuhan ini dari konteks sebagai orang-orang percaya atau sebagai jemaat. Wahyu 3 ayat 20 ini sebenarnya ayat yang terkenal. Ayat yang sering kali dipetik bila kita memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Yesus. Ayat ini seringkali digunakan untuk membuktikan tentang kasih Yesus, kedekatan dari Tuhan Yesus yang berdiri di depan pintu hati, mengetuk pintu hati orang yang belum percaya supaya mendengar suara Tuhan, menerima Yesus Kristus, percaya kepadanya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, lalu marilah kita lihat dari konteks ayat ini Yesus sedang berbicara
kepada jemaat orang-orang percaya di Laodikia. Ada beberapa hal yang kita perhatikan secara langsung dari ayat 20 ini. Yang pertama, Yesus berdiri di depan pintu rumah. Dalam konteks kita sebagai orang percaya, Yesus sedang berdiri di depan pintu rumahmu. Maka puji Tuhan, karena hari ini kita beribadah di rumah, setiap rumah pasti mempunyai pintu utama masuk. Dan saudara dapat bayangkan, gambarkan dari firman Tuhan ini, Yesus berkata dia berdiri di depan pintu rumahmu. Berikutnya, Yesus Tuhan kita dalam ayat ini dikatakan Yesus Kristus begitu sopan sekali. Meskipun dia adalah firman Tuhan yang hidup, dia adalah Allah, karena segala sesuatu alam di atas alam semesta ini dia adalah ciptaan Tuhan. Dan dialah yang menciptakan. Dia maha kuasa, namun saudara dalam ayat ini dia katakan dia tetap berdiri dan mengetuk pintu. Lalu yang ketiga, ternyata Tuhan Yesus bukan hanya mengetuk pintu rumah, dia juga memanggil dari luar. Dia berharap supaya kita yang di dalam rumah dapat mendengar suaranya memanggil, dapat mendengar ketukan pintu rumah, dan mengenal suara yang memanggil kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena kita mendengar suara dan mengenal suaranya, kita membukakan pintu rumah kita. Yang keempat, jika kita pintu dibukakan maksudnya, lalu kita menyambut Yesus masuk ke rumah kita. Lalu di dalam ayat 20 ini, jika kita membuka pintu rumah, Yesus akan masuk ke dalam rumah. Dan dia akan makan bersama. Ayat ini dikatakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Inilah yang saya maksudkan dari firman Tuhan ini, kedekatan. Kedekatan dan kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, ibadah di rumah itu adalah berkat rohani. Suatu berkat rohani yang kita dapat. Karena kita mengalami apa yang dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 20 ini, kedekatan dan kebersamaan. Dengan kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus dalam rumah kita, dalam ibadah kita. Sebenarnya kalau kita membaca ayat 20 ini dan ayat sebelumnya, ayat 19, ini menyatakan tentang sifat kasih Yesus. Kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan itu bukan hanya nyata melalui teguran, melalui disiplin, tetapi kasih Yesus Kristus itu juga nyata melalui kedekatan dan kebersamaan dengannya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, kita itu
dikasihi oleh Bapa kita di sorga. Kita itu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, ayat 19 kalau saya membacanya, barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya sangat percaya waktu-waktu sekarang ini adalah waktu di mana Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya kepada gereja, kepada jemaat, kepada orang-orang percaya. Apa yang sedang berlaku di seluruh dunia hari ini kepada gereja Tuhan hari ini, Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya. Ada teguran yang Tuhan nyatakan, ada disiplin yang Tuhan nyatakan. Ini seperti seorang bapa, sebagai seorang ayah. Ayah yang mengasihi anak-anaknya pasti akan menegur jika anaknya berbuat kesalahan. Kalau seorang bapa tidak memberi teguran, itu akan merusakkan hidup anaknya dan masa depan anaknya. Maka kasih seorang bapa itu nyata melalui apa? Melalui teguran dan juga disiplinnya. Dalam ayat 20 ini, untuk mengenal kasih-kasih Yesus itu, sifat kasih Tuhan, dinyatakannya juga dalam kedekatan Tuhan kepada kita dan kebersamaan Tuhan dengan kita. Karena ayat 20 itu berbicara tentang kedekatan Tuhan, kebersamaannya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan. Ibadah di rumah, ibadah di kelompok yang kecil, sebenarnya adalah wadah ataupun platform bagi kita mengalami, merasakan kedekatan dan kebersamaan kita dengan kehadiran Roh Tuhan, kehadiran firman Tuhan, kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah orang-orang percaya. Ada 3 pelajaran rohani yang juga merupakan alasan mengapa ibadah di rumah adalah berkat rohani bagi kita. Yang pertama, ibadah di rumah adalah peluang atau kesempatan bagi Anda, bagi setiap kita orang percaya, berpengalaman secara pribadi dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam ayat 20 ini dikatakan, lihat, mendengar, membukakan pintu, makan bersama. Kata-kata ini adalah kata-kata yang merupakan seseorang itu menggunakan, merasakan semuanya melalui panca indera tubuhnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, beribadah itu bukan sekedar tata cara agama Kristen. Beribadah itu adalah kita secara pribadi datang kepada Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Lalu di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan mau kita mengalami secara pribadi, berpengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Maka muncul kata-kata dengar, lihat, membuka pintu, makan bersama. Di rumah, di ibadah di rumah. Bersama dengan ahli keluarga kita, dengan anak-anak yang punya keluarga. Dengan rekan-rekan serumah. Kita mengalami dengan begitu dekat sekali. Kita berpengalaman secara pribadi dengan hadirat Tuhan. Yang kedua, ibadah di rumah. Kita sedang belajar, Anda sedang belajar dan mempraktikkan karakter Kristus. Karakter Kristus dalam ayat ini, ayat 20, yang sudah dikasih oleh Tuhan, dia menyatakan kasih-Nya. Dalam kelompok kecil, dalam ibadah di rumah kita menyatakan kasih. Kepada ahli keluarga kita, kepada pasangan, kepada rekan-rekan serumah. Sopan,
Saya katakan tadi, Yesus begitu sopan. Boleh saja Tuhan itu merobohkan pintu, memecahkan pintu karena dia berhak atas alam semesta ini. Tapi dia pribadi yang sopan. Itulah karakternya. Di rumah, dalam ibadah di rumah kita mempraktikkan apa? Mempraktikkan tuh belajar dari karakter Kristus sopan. Dikatakan juga dia ramah berkomunikasi. Lihatlah, renungkanlah dalam ayat 20 ini. Dikatakan dia memanggil. Dia katakan siapa yang mendengar suaraku, membukakan pintu rumahnya, aku akan masuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Menerima kebersamaan apa yang ada. Kata masuk, makan bersama ini adalah gambaran bahwa Tuhan itu kedekatan. Seseorang dengan tetamu atau seseorang yang berkunjung di rumah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata makan bersama inilah kedekatan kebersamaan. Dan nilai inilah yang kita boleh belajar dari Yesus dan juga kita praktikkan. Yang ketiga, ibadah di rumah adalah berkat rohani bagi kita karena Anda dapat memberitakan nama Yesus. Kita memberitakan tentang kehadiran Yesus Kristus dalam hidup, dalam keluarga, dalam rumah kita. Karena inti kesaksian kita itu adalah kita mengenal Yesus Kristus. Kita sedang memberitahu orang yang belum mengenal Yesus bahwa ada pribadi yang kita kenal. Namanya Yesus. Dan yang lebih istimewa lagi, kita dikenal oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Wahyu 3 ayat 20 ini adalah pernyataan kasih Tuhan. Bahwa dia begitu dekat dengan kita. Dia mau bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Maka kalau kita mengerti konsep dari kehadiran Tuhan yang digambarkannya dalam ayat 20 ini. Dia berdiri depan pintu, dia memanggil, dia menantikan kita membukakan pintu, dia menantikan kita membukakan pintu rumah. Dia menantikan kita menyambut dia. Lalu dalam ibadah konsepnya sama, bukan? Waktu kita beribadah seperti hari ini, kita mengenal Tuhan. Tuhan ingin kita mengalami kehadirannya. Tuhan hadir dalam hidup orang yang percaya. Tuhan mau hadir dalam keluarga orang yang percaya. Waktu kita beribadah, kita menyambut dia. Saudara dikasih oleh Tuhan. Karena inti kesaksian kita kepada orang yang belum mengenal Tuhan itu adalah kita memberitakan nama Yesus, kita memberitakan kehadiran Tuhan. Kita memberitakan hal-hal yang kita alami dari firman Tuhan dalam hidup kita. Kuasa kasih Yesus yang kita alami. Dengan itu, marilah kita sebagai orang-orang percaya, jemaat Tuhan, bertekun dalam ibadah. Meskipun beribadah di rumah saat ini, kita mengadakan ibadah dalam kelompok-kelompok yang kecil. Tapi ibadah itu mendatangkan berkat karena apa? Karena kita mengalami kedekatan dan kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Semoga pengalaman kita dengan Tuhan mendorong kita untuk lebih beriman. Janji-janji Tuhan kita alami. Mendorong kita untuk berani bersaksi. Karena kita menyaksikan nama Yesus yang kita kenal. Menyaksikan kasih Yesus dan kuasa firman-Nya yang kita alami setiap hari.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati setiap kami, jemaat Tuhan yang setia beribadah. Yang hari ini mendengar perkataan firman. Jamahlah setiap hati kami. Teguhkanlah perkataan firman-Mu ini Tuhan dalam hati kami. Kami membuka hati kami, membuka hidup kami. Untuk kehadiran Yesus Kristus. Menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya. Mengubah hidup kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Amin.